Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama kami di Dialog Spesial. Profesor, kita tahu bahwa fungsi, tugas, penekanan, laju penyebaran COVID-19 ini berada pada Satgas COVID-19. Lalu, apa peran ID dalam penekanan laju COVID-19 ini, Prof? Ya, jadi ID ini kan ada namanya ID wilayah, ya ada pengurus besar ID. Nah, saya ini selaku ketua ID wilayah atau provinsi membawahi 15 ketua ID cabang. Ya. Jadi yang dilakukan kami adalah satu, mengedukasi para dokter tentang pentingnya alat proteksi diri, tentang pentingnya protokol kesehatan, tentang pentingnya mengedukasi masyarakat, dan tentunya yang terakhir berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan organisasi profesi lainnya dalam hal tadi mengedukasi, memberikan informasi yang benar, lalu melayani pasien, yang terakhir ya tentunya membantu pasien di rumah sakit. Dan yang juga tidak kalah penting itu adalah untuk nanti terakhir pemulasaraan jenazah. Itu juga yang harus diperhatikan karena orang sekarang juga abai. Jadi setiap meninggal nggak mau dikatakan COVID, justru begitu meninggal orang ngelayat kan. Nah itu jadi sumber tempat baru lagi. Oke, baik Prof. Tadi sempat menyinggung adanya edukasi masyarakat. Lalu sejauh ini edukasi seperti apa saja yang sudah dilakukan ID, Prof? Jadi kami ini bekerja sama ya dengan ID cabang, dan ID cabang bekerja sama dengan rumah sakit, dengan Pemda, gitu, dengan organisasi profesi lainnya, yaitu memberikan seperti acara begini. Saya juga diundang di beberapa media untuk menyampaikan pesan-pesan. Begitupun saya menyampaikan kepada teman-teman juga untuk menyampaikan hal-hal edukasi ini bisa di sekolah, bisa di rumah sakit, bisa di tempat-tempat terbuka dan lain sebagainya. Oke, baik Prof. Menurut Prof nih, selama edukasi berjalan, sebenarnya tingkat kesadaran masyarakat di Provinsi Lampung ini akan kesadaran penerapan protokol kesehatan itu seperti apa, Prof? Menurut saya Provinsi Lampung ini mendapatkan penghargaan dalam hal pengendalian kedua terbaik di nasional. Malah tadi pagi Pak Gubernur juga memberikan informasi itu ke saya, mendapat pujian dari Pak Menteri Airlangga. Gitu. Jadi saya pikir hampir di seluruh Indonesia atau negara berkembang, masalah disiplin ini menjadi masalah yang harus jadi perhatian. Artinya perlu ditingkatkan. Kenapa? Ya, kalau orang Indonesia di luar negeri, jangan jauh-jauh, di Singapura itu pasti disiplin. Tapi kalau balik ke Indonesia, kurang disiplin. Gitu. Nah ini mungkin yang perlu kita tingkatkan. Kalau itu ya tugas bersama, baik Satgas, Provinsi, Satgas Kota, dan ID tentunya. Seperti itu. Etika disiplinan ini harus ditumbuhkan dan harus menjadi kunci saat ini ya, Prof ya? Setuju sekali. Oke, Prof. Kita membicarakan terkait peran ID. Tentu tidak terlepas dengan adanya vaksinasi ini, ID tentu ikut berperan dalamnya, Prof. Ya, lalu dari fase vaksinasi ini, dari sebelum vaksinasi, saat vaksinasi, bahkan pasca vaksinasi, peran ID seperti apa, Prof? Di setiap tahapan itu ID tentunya berperan. Karena ID sendiri menjadi garda terdepan di tenaga kesehatan. Dan pada persiapan tentunya koordinasi, kami memberikan data-data dokter, data-data tenaga kesehatan kepada pemerintah yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yang tentunya itu disampaikan ke Menteri Kesehatan. Pada saat pelaksanaan tentunya ID juga di garda depan, karena ya selain menangani pasien, ya tentunya menangani pasien-pasien darurat dan pasien-pasien yang di ICU dan lain sebagainya. Dalam hal edukasi ya tadi, jadi ini berkoordinasi ya. Jadi
Saya sering menyampaikan kepada ketua ID cabang, di setiap ada kesempatan, silahkan diambil kesempatan itu untuk menyampaikan. Jadi misal diundang di radio, nulis di media Ya. cetak, gitu, nulis di elektronik, di Facebook dan lain sebagainya. Itu tentang pentingnya disiplin dalam mencegah pemutusan mata rantai COVID-19. Baik Prof, terkait dengan edukasi. Lalu sejauh ini sepertinya Satgas COVID-19 khususnya untuk mengedukasi masyarakat tentang adanya vaksin ini bukan menjadi babak akhir dari pandemi, Prof. Iya. Dari ID sendiri, mungkin sudah adakah dorongan dari ID untuk bersinergi dengan Satgas untuk mencerdaskan masyarakat dan mengubah pola pikir masyarakat terkait ini, Prof? Ya kembali lagi, jadi bahwa ID tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi ID tentunya dengan pemerintah, baik provinsi ataupun daerah untuk hal mengedukasi ini. Ya tentunya tadi bahwa kita tidak akan henti-hentinya untuk terus memberikan informasi. Terkadang mungkin ada sebagian juga yang menyampaikan mayat dan lain sebagainya, misalnya bahwa angka kematian terus meningkat dan lain sebagainya. Ya. Itu supaya mereka benar-benar sadar gitu bahwa oh iya, gitu, jangan sampai dia menjadi salah satu yang jadi pasien COVID. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami. Dialog spesial akan segera kembali.